Halo sahabat pemasyarakatan, telah kami rangkum kembali berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia selama sepekan terakhir. Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, jangan kemana-mana dan tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Satu, jadi prioritas, Ditjenpas fokus tingkatkan kualitas pengelolaan Basan-Barat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus meningkatkan kualitas pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara atau Basan-Barat melalui optimalisasi fungsi Rumah Penyimpanan Basan-Barat atau Rukbasan. Untuk itu, Selasa 8 Maret 2022 dilaksanakan konsultasi teknis Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan-Barat di Jakarta. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. Peningkatan kualitas pengelolaan Rukbasan sebagai tempat penampungan dan pemeliharaan benda-benda titipan dari aparat penegak hukum lainnya ini telah menjadi salah satu indikator prioritas nasional target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, pengelolaan Rukbasan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana hingga sumber daya manusia. Untuk itu, seluruh petugas pemasyarakatan diminta berkolaborasi dan bersinergi agar tugas-tugas pemasyarakatan khususnya di Rukbasan dapat dilaksanakan dengan optimal. Salah satu kuncinya adalah dengan menerapkan konsep bekerja back to basic. Saya hanya ingin berpesan kepada dan mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa betapa pentingnya konsep bekerja back to basic. Implementasikan prinsip dasar pemasyarakatan yang telah dibangun oleh para pendiri padat kita. Ikuti pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan, petakan masalah baik yang dihadapi maupun yang berpotensi akan dihadapi dan selesaikan semua masalah tersebut dengan cepat dan tuntas. Kegiatan konsultasi teknis ini turut dimeriahkan dengan tampilan kreativitas seni warga binaan sebagai hasil dari kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di salah satu lapas. Dua, tingkatkan pelayanan publik, Ditjenpas bangun 55 UPT pemasyarakatan di 27 wilayah. Demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan di 2022, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan kembali melaksanakan pembangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Setidaknya dari 682 UPT pemasyarakatan di seluruh Indonesia, pembangunan akan dilaksanakan di 55 UPT yang tersebar di 27 wilayah. Senin 7 Maret 2022 dilaksanakan rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan UPT pemasyarakatan tahun 2022 di Jakarta. Kegiatan dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan UPT pemasyarakatan tahun 2022. Baik, saya teruskan pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas waktu dan kesediaan saudara-saudara yang telah hadir pada kegiatan ini untuk dapat bersama-sama menyamakan persepsi dan pemahaman dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan UPT pemasyarakatan tahun 2022. Tentunya apa yang saudara-saudara lakukan akan memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Kemudian perlu saya informasikan bahwa kebijakan belanja negara tahun 2022 masih menitik beratkan pada penyediaan layanan kesehatan khususnya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Meskipun demikian, di tengah ketersediaan anggaran pemerintah yang sangat terbatas, patut kita syukuri bahwa penanganan isu-isu pemasyarakatan masih menjadi prioritas. Tentunya harus kita respon dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan pembangunan UPT pemasyarakatan dengan optimal, tidak sekedar tepat waktu dalam penyelesaian, namun juga menghasilkan bangunan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik pemasyarakatan. Pelaksanaan 3 kunci pemasyarakatan maju merupakan strategi percepatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh 3 hal: deteksi dini, berantas narkoba, dan sinergi aparatur penegak hukum. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan kegiatan rapat koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan UPT pemasyarakatan tahun 2022 secara resmi dibuka.
Pelaksanaan pembangunan UPT Pemasyarakatan ini adalah yang perlu disyukuri. Pasalnya, meski di 2022 ini, kebijakan belanja negara masih dititik beratkan pada penyediaan layanan kesehatan dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, penanganan isu pemasyarakatan masih menjadi prioritas. Untuk itu, pembangunan ini perlu dilaksanakan secara optimal, tidak sekadar tepat waktu dalam penyelesaian, namun juga menghasilkan bangunan yang berkualitas. Pemasyarakatan. Pemasyarakatan. 3. Lapas Pemuda Tangerang menggelar wisuda pendidikan tinggi teologi 1 tahun dan penandatanganan perjanjian kerjasama pendidikan tinggi S1 teologi. Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang menandatangani perjanjian kerjasama pendidikan teologi dengan Sekolah Tinggi Teologi Victory beberapa waktu lalu. Penandatanganan tersebut digelar dalam rangkaian acara bertajuk Wisuda Pendidikan Tinggi Teologi 1 tahun dan penandatanganan perjanjian kerjasama serta pembukaan pendidikan tinggi S1 Teologi. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Turman Hutapea, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Tejo Harwanto. Kemitraan program pendidikan tinggi S1 Teologi ini merupakan salah satu upaya Lapas Pemuda Tangerang untuk menjadi pusat pendidikan. Sebelumnya, di awal tahun 2021 lalu, Lapas Pemuda Tangerang juga telah melaksanakan pendidikan tinggi teologi 1 tahun yang diikuti oleh 30 warga binaan pemasyarakatan beragama Nasrani. Wisudanya pun digelar bersamaan dengan pembukaan pendidikan tinggi S1 Teologi hasil kemitraan ini. 4. Lapas Banyuwangi gelar vaksinasi COVID-19 bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi kembali menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19. Kali ini 315 warga binaan menerima vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster jenis AstraZeneca. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan pihak lapas bekerjasama dengan Kodim 0825 Banyuwangi. Personil Kodim 0825 Banyuwangi dibantu petugas kesehatan Lapas Banyuwangi melakukan tahapan vaksinasi mulai dari screening kesehatan, pendataan peserta, pemberian vaksin, hingga evaluasi pasca pemberian vaksin. Vaksin booster ini diberikan kepada warga binaan yang pada vaksinasi tahap pertama dan kedua memperoleh vaksin jenis Sinovac. Kepala Lapas Banyuwangi Wahyu Indarto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya agar seluruh warga binaan Lapas Banyuwangi yang berjumlah sekitar 890 orang dapat menerima vaksinasi lengkap hingga vaksin booster. 5. Anggota DPRD Komisi D Kota Semarang apresiasi pembinaan Lapas Perempuan Semarang. Lapas Perempuan Semarang kembali mencuri perhatian. Anggota DPRD Komisi D Kota Semarang Diah Ratna Harimurti yang akrab disapa Deti mengaku takjub dengan adanya berbagai kegiatan positif di dalam lapas, utamanya kegiatan produksi garmen. Dalam kunjungannya ke Lapas Semarang, Deti melihat berbagai hasil karya warga binaan. Ia mengaku takjub karena meski berada di dalam lapas, warga binaan masih bisa produktif dan menghasilkan karya yang luar biasa. Ia berharap Lapas Perempuan Semarang ini dapat dijadikan lapas percontohan, baik dari segi petugas layanan, kebersihan lingkungan, kebersihan makanan, hingga kualitas pelayanan yang humanis. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, ikuti media sosial kami dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan di episode selanjutnya. Pemasyarakatan pasti. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit utama dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain bertugas membantu Menteri Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan, Ditjenpas juga bertanggung jawab mengampu,
melakukan bimbingan teknis bagi 680 unit pelaksana teknis pemasyarakatan atau UPT Plus yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari lembaga pemasyarakatan atau lapas, rumah tahanan negara atau rutan, lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA, balai pemasyarakatan atau Bapas, dan rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara atau Rukbasan. Turut berkomitmen membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK merupakan wujud untuk menjadi role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas, memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat di bidang pemasyarakatan. Menuju WBK bukan sekedar jargon dan prestis harga diri semata, namun lebih dari itu, aksi nyata perubahan untuk Ditjen Pas yang lebih baik. Salam zona integritas. Pemasyarakatan pasti. Saya Reinhard Silitonga, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran pemasyarakatan, berkomitmen untuk menyatukan tekad, membangun zona integritas, menjadikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sumber daya manusia terus ditingkatkan untuk bekerja secara pasti sesuai standar operasional prosedur dan melayani dengan hati. Sejumlah inovasi kami bangun dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder secara cepat, akurat, dan mudah. Ditjen Pas, speed up, berprestasi, pemasyarakatan pasti, bersih, melayani. Untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Ditjen Pas melakukan perubahan di 6 area.
ramah-ramah banget. Jadi kita nggak canggung sama sekali. Pokoknya keren deh Dirjen Pas. Terima kasih sudah memberikan pelayanan yang sangat ramah publik. Sukses terus! Jadi tergantung orangnya, kalau misalnya memang berubah pasti. Karena sana di dalam lapas itu pembinaannya luar biasa banget. Makanya saya jempol ke Pas TV. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, speed up berprestasi, pasti bersih melayani.